Viral di media sosial, pemirsa, kisah pilu seorang korban disabilitas korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh yang kehilangan rumah dan harta bendanya. Berhasil selamat dari bencana, korban kini harus berjuang lebih keras untuk tetap hidup di tengah keterbatasan. Inilah Bang Zulkarnain membersihkan puing-puing rumahnya. Zulkarnain, seorang pria penyandang disabilitas di Aceh Tamiang, Aceh ini kehilangan rumah dan harta bendanya akibat banjir bandang. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berteduh hanyut dihantam banjir. Harta bendanya hancur tak tersisa. Dalam video diceritakan bahwa Zulkarnain telah ditinggal ayahnya sejak kecil dan menjalani hidup tanpa sosok ayah selama 34 tahun lamanya. Kini di tengah bencana, mereka yang paling terbatas dipaksa berjuang lebih keras. Pemirsa, sebuah video mengharukan sekaligus memilukan viral di media sosial. Sejumlah guru terlihat memindahkan mobiler dan dokumen penting sekolah hanya dengan seutas tali. Di tengah bangunan sekolah yang hancur dan porak-poranda diterjang banjir bandang dan longsor. Peristiwa ini terjadi di Kabupaten Pidijaya, Aceh, dan berikut kita simak liputan selengkapnya. Bangunan sekolah Islam terpadu An-Nur di Kecamatan Meredu, Kabupaten Pidijaya, Aceh, ambruk total dan tak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dinding roboh, lantai hilang, dan ruang kelas lenyap ditelan bencana. Lokasi sekolah ini berubah menjadi aliran sungai baru dengan arus deras akibat dahsyatnya banjir bandang dan longsor. Dengan seutas tali yang diikatkan ke tiang bangunan yang tersisa, para guru memindahkan inventaris sekolah dan dokumen penting satu persatu dari bangunan yang sudah hancur akibat keterbatasan akses. Tak ada alat berat, tak ada jembatan, hanya keberanian, kepedulian, dan rasa tanggung jawab demi menyelamatkan dokumen masa depan para siswa. Bagi para guru, menyelamatkan dokumen sekolah bukan sekadar arsip, melainkan menyelamatkan harapan anak-anak agar pendidikan tetap berlanjut, meski sekolah mereka telah rata dengan tanah. Di tengah amukan alam, dedikasi guru-guru ini menjadi pengingat bahwa pendidikan tak runtuh bersama bangunan, namun tetap berdiri di atas pengorbanan dan kepedulian. Sudah 3 pekan pengungsi banjir dan longsor di tenda darurat di Aceh Utara, Aceh belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Ratusan pengungsi terutama balita dan anak-anak terserang berbagai macam penyakit, mulai dari demam, batuk, hingga diare. Sebanyak 893 jiwa dari 397 kepala keluarga pengungsi Desa Bukit Linteng dari Dusun Pateng dan Dusun Tengoh, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, kini mulai terserang berbagai macam penyakit. Banyak balita dan anak-anak sudah 3 pekan menempati tenda-tenda dan gubuk darurat yang dibuat sendiri karena terbatasnya tenda bantuan dari pemerintah. Sudah 3 pekan pula tidak ada posko kesehatan di lokasi pengungsian dan banyak warga yang belum pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Sejumlah relawan kesehatan dari Simpang Keramat, Aceh Utara tergerak untuk menolong pengungsi yang sakit. Balita dan anak-anak banyak terserang demam, batuk, dan diare. Sementara pengungsi dewasa selain demam juga hipertensi. Bahkan satu pengungsi terkena stroke dan hanya bisa terbaring di dalam tenda. Banyak kami temukan penyakit untuk anak-anak dengan batuk pileknya, demam, terus ada yang diare. Sedangkan untuk orang tuanya banyak yang hipertensi, termasuk tadi ada yang stroke, satu lagi juga baru kami periksa dengan darah yang tinggi. Seperti kelembu dan juga selimut dan kasur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Lebih kurang karena masyarakat ini belum cukup tempat tidur, yang akan tetapi semacam terpal ini ataupun tenda sudah memadai sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gesik tadi, tapi belum cukup. Para pengungsi berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi krisis kesehatan sebelum adanya korban jiwa. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan anak korban banjir di Gayo Luas, Aceh masih bersemangat belajar di tenda pengungsian. Bencana yang melanda tak menyurutkan mereka menimba ilmu dan meneruskan pendidikan yang tertunda. Karena rumah sekolah kami hanyut, tak bisa sekolah lagi. Baju-baju semua hanyut. Sakila merupakan salah satu anak yang berada di posko pengungsian di Desa Belangkejeren, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Siswi SMP kelas 7 ini tak kuasa menahan tangisnya karena harus belajar di posko pengungsian. Belajar di ruang sekolah dengan seragam kini hanya hayalan mereka semata. Sakila dan teman-teman pun memiliki harapan untuk pemerintah yang berkuasa. Aku mohon sama Bapak pemerintah segera bangun rumah sekolah kami dan berikan baju-baju. Rumah, sekolah, tempat ia belajar sudah hanyut. Harta benda bahkan pakaian serta perlengkapan sekolah tidak ada lagi. Sekolah adalah masa depan bagi generasi bangsa. Sakila berharap pemerintah memberikan beasiswa kepada anak-anak korban banjir bandang agar tetap melanjutkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air kelabu sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa bang, kau mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang masuk ke wilayah ini bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah, cuman kok muatan kurang. Untuk kegiatan pembukaan jalan akses ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luas menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Benar Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Banjir dengan tinggi mencapai 1 meter menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan warga terdampak sementara akses jalan lumpuh. Banjir yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten kian meluas. Ribuan warga terdampak banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan yang mengakibatkan aktivitas warga terhambat. Sebagian warga kini mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Sementara itu, petugas SAR terjun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Jam berapa sih Bu terjadinya Bu? Dari kemarin. Jam berapa tuh Bu? Ada jam 4 lah. Jam 4 sore ya? Iya. Sampai sekarang gede aja itu air. Emang hujannya sejak kapan sih Bu? Hujannya mau hampir seminggu. Dampak banjir ada 747 kakak dan untuk jiwa 2.988 jiwa. Ya makanya untuk
untuk saat ini kami menurunkan tim pool di beberapa titik, dan di titik sungai ini kita siapkan perahu. Banjir terjadi akibat beberapa sungai meluap usai diguyur hujan deras. Petugas juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.